Baca. Kemudian di situ banyak caranya. Satu, bangkai binatang darat yang adalah selain dari manusia. Stop. Nah, sampai di sini dulu. Perhatikan. Panjang ini. Binatang itu, dengarkan. Ini rumusnya nih. Ditulis. Binatang itu terbagi menjadi 3 bahagian. Dalam kehidupannya binatang itu terbagi menjadi 3. 1, binatang yang hidup di darat. Hidup di darat. Binatang yang hidup di darat ini terbagi menjadi 3 bahagian. Binatang darat nih ya. Jenis binatang itu secara garis besar terbagi 3. 1, binatang darat. Nah, binatang darat ini terbagi 3 lagi. Yang pertama, binatang yang halal dimakan. Binatang yang halal apa? Dimakan. Maka binatang ini boleh dipegang nih, enggak najis. Boleh dimakan asalkan binatang itu syaratnya disembelih secara Islami. Ditulis. Jadi yang pertama, binatang darat itu 1, binatang yang halal dimakan. Kalau dia halal berarti apa ya? Boleh dipegang asalkan kulitnya enggak najis ya. Umpama kambing tuh nah. Kamu pegang boleh enggak? Najis nggak tanganmu kalau megang kambing? Nah, megang sapi itu najis nggak? Nah, asalkan bulu yang kamu pegang, kulit yang kamu pegang itu nggak ada tahi sapinya. Kalau dicampur tahi sapi, bergulung sapi di situ, belepak tahi sapi di badannya, kamu pegang, yang bikin najis tanganmu itu bukan karena sapinya, tapi tahi sapi yang menempel di badan sapi itu. Tapi kalau sapinya bersih, apalagi habis dimandiin, setelah dimandiin dibedakin lagi. Dipegang sapi tadi, tangan kita nggak najis. Kemudian boleh nggak dimakan? Boleh, asalkan disembelih secara Islami. Kalau dia matinya bukan disembelih secara Islami, maka jadi bangkai. 1. Nah ya, binatang darat tadi ya. Yang kedua, binatang yang tidak najis dipegang tapi haram untuk dimakan. 2. Masih binatang darat nih. Binatang yang tidak najis dipegang tapi haram untuk dimakan. Dipegang nggak najis. Kalau dia masih hidup tuh. Apa contohnya? Kucing, biawak, tikus, ular, apalagi? Banyak aja dah. Boleh nggak? Si Agus, mana Agus? Nah, ada ular Gus, tangkap sama Agus ular. Sama Agus tangkap ular tadi. Habis megang ular dia langsung sholat, Allahu Akbar. Belum dicuci tangannya. Boleh nggak? Boleh. Karena kulit ular itu nggak najis selama kulitnya tidak bercampur dengan najis. Kalau dia masuk ke tempat yang najis, keluar, lalu dipegang ular tadi, padahal kulitnya masih bercampur dengan najis dipegang. Faham tuh? Nah itu, jadi binatang semacam itu, ular, biawak, buaya, kodok, apalagi, apa-apa yang itu boleh dipegang, alias nggak najis, tapi boleh dimakan? Nggak boleh. Aku makan kucing katanya. Enggak, bukan kucing. Iya, tapi kucingnya aku sembelih dulu. Walaupun kucing disembelih, tetap nggak boleh dimakan. Ada dulu teman Abuya di pondok. Ini hawa-hawa juga teman Abu ini. Orangnya pelit. Kalau tidurnya tidur mati, makannya kuat. Ini ya. Kemudian kalau tidur ngoroknya tuh nyaring. Itu kalau dia tidur ngorok, itu kayak selama kamu panjang begitu ya. Dia umpama tidur di kamar 1, kayak di lantai atas tuh, di loteng asrama atas itu kan ada pelafon kan ya. Tidur di kamar 1 dia, suaranya tuh kedengaran sampai di kamar ujung. Kalau dia ngorok,
Kalau Buya dekat tidur sama dia nggak bisa tidur, tutup hidungnya, tutup, katanya dia. Nyaring dia tidur. Orangnya pelit. Apalagi makannya kuat, tidurnya kuat. Kemudian apa? Timbullah hau-hau, tawa hau-hau. Begitu. Apa dia? Dapat terenggiling. Tahu terenggiling nggak? Terenggiling. Dimakannya terenggiling itu. Bilang sama Buya, aku makan terenggiling. Haram itu. Enggak apa-apa, halal ini katanya. Halal di mana? Coba lihat itu. Gara-gara begitu hawa di terenggiling dimakannya. Paham kira-kira? Itu. Kalau dia tidur begitu. Ini terenggiling. Tahu nggak terenggiling? Terenggiling kalau yang dipengtok jadi bola dia. Itu kalau dipegang nggak apa-apa, asalkan kulitnya itu tidak kena najis. Kita pegang badan kita, kulit kita masih bersih. Tetapi nggak boleh dimakan. Kalau dimakan haram hukumnya, walaupun disembelih. Ya, 2. Kemudian yang ketiga, binatang darat nih masih dipegang najis, tulis dulu. Dipegang najis, dimakan haram. Ini binatang darat yang ketiga, dipegang najis, pegang nih, dimakan haram. Apa contohnya? Anjing, babi dan keturunannya. Dipegang najis, dimakan haram. Paham tuh? Nah, darat nih 3. Coba ulangin. Yang pertama tadi binatang darat apa? Boleh dipegang, boleh dimakan, asalkan disembelih secara islami. Contohnya kambing, sapi dan sebagainya. Yang kedua, dipegang suci, dimakan haram. Contohnya apa? Kucing, buaya, ular, macam-macam beda. Yang ketiga, yang dipegang najis, dimakan haram. Apa contohnya? Anjing, babi dan keturunannya. Nah, jadi ini tiga jenis ini masuk kategori binatang darat. Ingatin rumusnya, semua binatang darat apabila ingin dimakan, maka syaratnya 1, halal dulu, binatangnya halal dimakan. 2, disembelih secara islami. Nih, binatang darat tuh, kalau ingin dimakan 2 syaratnya. 1, binatangnya halal dimakan. 2, disembelih secara islami. Binatangnya halal, kambing, tapi ketika mau dimakan dicekek atau dipukul sampai mati, halal dimakan? Jadi apa akhirnya kambing? Jadi bangkai. Binatangnya tidak halal, kucing, tapi disembelih, ngek begitu. Sembelih. Kucingnya disembelih. Bismillahirrahmanirrahim katanya dia. Hau-hau juga nih manusia nih. Dimakan kucing tadi, halal nggak dimakan? Kenapa nggak halal? Karena binatangnya tidak halal dimakan. Jadi 2 syarat ini harus penting nih. Halal dimakan, yang kedua disembelih secara islami. Baik, kemudian kelompok yang kedua, binatang secara garis umum adalah binatang air. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, binatang air. Semua binatang air halal untuk dimakan. Ya kan ya? Ma'uhu tahur, al-hillu maitatuhu. Jarabi kemarin. Airnya suci, bangkainya halal dimakan. Halal bangkainya dimakan. Semua binatang air boleh dimakan, asalkan ada syaratnya. Berapa syaratnya kemarin? 2. Yang pertama, hidup satu alam. Itu dulu syarat penting. 1 alam. Yang kedua, tidak beracun. 2 syarat ini ada. Kalau 2 syarat ini ada, dia hanya hidup satu alam dan tidak beracun, maka binatang air itu boleh dimakan. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun cara hidup dan kehidupannya, boleh dimakan. Walaupun bentuknya seperti kuntilanak. Ya. Ikan laut nih, kuntilanak. Tapi dia apa ya? Hidup satu air. Apalagi
tidak beracun, makan aja. Paham nggak? Kita sudah bahas kemarin. Paham tuh? Nah, jadi itu bahagian berapa itu? Bahagian ketiga. Ya betul ya. Kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah binatang yang hidup dua alam. Maka binatang yang hidup dua alam ini tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena bingung. Rumusnya tadi kalau binatang darat boleh dimakan. Syaratnya apa ya? Syaratnya apa tadi ya? Halal dimakan dan disembelih secara islami. Kalau binatang air boleh nggak dimakan? Boleh. Syaratnya apa tadi? Hidup satu alam dan tidak beracun. Nah, yang ketiga ini binatang hidup dua alam. Dibilang darat tapi air, dibilang air tapi darat. Gimana ini? Maka tidak boleh dimakan. Ini termasuk khaba'ith, termasuk binatang-binatang yang kotor. Apa contohnya? Banyak. Buaya, apalagi kodok, apalagi katak, kura-kura, penyu, bidawang, labi-labi, terserah dah apa namanya. Nah, itu nggak boleh dimakan. Ya, kamu manusia nggak boleh dimakan. Kenapa bisa hidup di air, bisa hidup di darat? Paham tuh? Nah, jadi yang dua alam nggak boleh dimakan. Anu abuya makan bekecot, ada sate bekecot, boleh nggak dimakan sate bekecot? Tanyakan dulu, bekecot itu hidup di darat kah, hidup di air? Bekecot di darat atau di air? Oke, di darat. Ya kan ya? Oh, itu katanya banyak proteinnya. Oke, kalau hidup di darat kita lihat bekecot itu kalau mau dimakan disembelih kah atau enggak? Mana ada orang nyembelih bekecot? Yang ada dicatuk tok mati. Maka bekecot nggak boleh dimakan. Khaba'ith, kotor. Lain haliling, tahu haliling? Haliling tahu, itu orang Banjar. Di Banjar itu banyak haliling. Yang kayak bekecot tapi kecil. Nah, itu di gangan humbu, di gangan santan boleh dimakan. Kenapa? Karena dia hidup satu alam. Tapi kalau bekecot hidup di darat dia. Paham dong? Nah, itu jadi nggak boleh dimakan binatang yang hidup dua alam. Kenapa? Karena kalau dibilang binatang darat kayak bekecot tuh. Air darat katanya. Syaratnya apa tadi kalau binatang darat? Halal dan disembelih. Nah, katakan saja umpama bekecot itu binatang halal, tapi ketika dimakan disembelih kah apa enggak? Enggak, berarti nggak boleh dimakan. Paham dong? Wallahu a'lam bishawab.